Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sundaria Dewantika dari Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, NPM 23041001002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Acep Samsudin MA. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Berikut pembahasannya. Oke, pembahasan akan dimulai dengan membahas pengertian etika. Pengertian etika sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian etika secara etimologis, pengertian etika menurut para ahli, dan pengertian etika secara umum. Pengertian etika secara etimologis pertama berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan sikap. Dalam bahasa Latin dikenal dengan konsep mos, jamak dari kata moses, yang berarti adat, kebiasaan, dan cara hidup. Dalam KBBI, konsep mos dimaknakan sebagai moral. Menurut KBBI, moral adalah baik buruk yang diterima oleh umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran suara hati, serta nasihat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengertian etika menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Aristoteles. Teman-teman sudah tahu kan siapa Aristoteles? Aristoteles adalah filsuf yang berasal dari Yunani. Menurut Aristoteles, etika adalah cara untuk mencapai hidup yang baik. Aristoteles menyimpulkan bahwa tujuan akhir atau tujuan tertinggi dari kehidupan manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Pengertian etika menurut Surawadi Kalubis. Menurut Surawadi Kalubis, etika yaitu dalam istilah Latin ethos atau ethos selalu disebut dengan ethos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud, tingkah laku, atau perbuatan nyata. Surawadi Kalubis juga mengatakan bahwa dalam bahasa agama Islam, etika ini merupakan bagian dari akhlak. Karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, syariah, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian etika menurut Alexander Samikiran, yaitu sebuah refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret atau situasi khusus tertentu. Etika dalam filsafat moral atau ilmu etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral dan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Selain itu, KBBI juga menjelaskan 3 arti etika. Yang pertama yaitu etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua yaitu adalah kesimpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Untuk pengertian Pancasila sudah kita ketahui bersama kan bahwa Panca itu 5 dan Sila itu dasar. Jadi Pancasila yaitu 5 dasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila di Pancasila, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila keadilan, sila persatuan, dan sila kerakyatan. Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan.
Oke, kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju kepada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak, yaitu Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam kenikmatan. Selanjutnya, keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Selanjutnya, yaitu keadilan yang artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain serta kepada Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini terkait dengan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Seperti contohnya yaitu kasus penyerbuan lembaga kemasyarakatan di Cibinong, Yogyakarta pada tahun 2013 lalu. Yang kedua yaitu banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan ketiga, merosotnya moral masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.